Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahu azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah diberikan umur panjang, diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita hari demi hari menuju ke arah yang lebih baik. Karena kita tahu betul, kita hafal betul bahwa akan menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Bahwa akan menjadi orang yang merugi, kata Allah, kalau hari ini sama dengan hari kemarin. Dan akan menjadi orang beruntung, kata Allah, kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita berusaha belajar, berusaha mencari sesuatu yang menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk itu. Selagi nyawa kita masih di kandung badan, selagi jiwa kita masih ada dalam raga ini, maka kesempatan itu akan selalu ada. Maka syukurilah hal itu kaum muslimin sedang Jumat-Jumat yang berbahagia. Salawat dan salam kepada baginda Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lain tidak bukan kita berusaha untuk mencontoh beliau. Karena memang ketika sebuah aturan itu ada, ketika sebuah sistem itu ada, harus ada yang dicontoh, harus ada praktek yang perlu kita lihat. Pada diri Rasulullah lah lengkap semua. Bagaimana kehidupan beliau berubudiyah kepada Allah, bagaimana kehidupan beliau bermasyarakat di dalam sosial masyarakat selama hidup, bagaimana kehidupan beliau di dalam berkeluarga. Semuanya sudah jelas, semuanya sudah ada digambarkan dalam sunnah-sunnah beliau, dalam hadis-hadis beliau. Tugas kita, mari sama-sama kita pelajari, mari sama-sama kita perdalam, kita kenal bagaimana seyogyanya agar kita selamat menjalani kehidupan di dunia, begitu juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Kalau kita menghitung bulan tanpa terasa, ternyata kita sudah di akhir tahun. Hari ini, minggu pertama di bulan November, yakni bulan yang ke-11. Hal itu otomatis tahun 2023 hanya sisa 2 bulan lagi. Kita akan berpindah ke tahun berikutnya, 2024.
Lalu apa yang ingin Khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini? Kalau di awal-awal tahun Khatib menyampaikan, mari kita buat target-target, buat capaian-capaian, buat tujuan yang akan kita capai di tahun 2023 ini. Hari ini Khatib ingin menyampaikan, mari kita lihat. Karena sebentar lagi tahun ini akan berakhir. Mari kita lihat, apakah sudah tercapai target-target yang kita buat? Apakah sudah tercapai apa-apa yang kita impikan di tahun 2023 ini? Kalau belum, tentu perlu ada evaluasi yang berjalan. Tidak hanya nanti di akhir tahun. Di akhir tahun 2023 ke 2024 kita lakukan evaluasi. Perlu hendaknya kita lakukan evaluasi berjalan. Kenapa ini perlu? Karena memang kembali seperti yang Khatib sampaikan tadi, kita tidak ingin menjadi orang yang dilaknat oleh Allah karena tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang demikian. Tentu kita ingin tahun ini itu lebih baik daripada tahun 2022. Kalaulah ada hal-hal yang belum tercapai, tentu perlu kita perbaiki. Kalaulah ada hal-hal yang belum bisa kita laksanakan, perlu kita tanyakan pada diri kita. Atau kita lupa, hari ini sudah di bulan 11, di bulan November. Tidak sadar, ternyata tahun 2023 ini begitu cepat. Begitu singkat rasanya waktu. Baru kemarin Januari, sekarang sudah di November saja. Baru kemarin bulan 1, sekarang sudah di bulan 11 saja. Apakah kita lalui tahun 2023 ini dengan ya biasa-biasa saja? Tentu kita tidak ingin seperti itu. Karena kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi. Sama saja tahun ini, datar saja. Tidak ada sama sekali peningkatan dalam kehidupan kita. Baik kehidupan secara duniawi maupun ukhrawi. Baik kehidupan secara sosial maupun secara ekonomi. Ini perlu kita renungkan. Perlu sejenak kita merenung. Apakah selama 10 bulan yang kita lalui ini masih banyak maksiat yang kita laksanakan? Apakah di awal tahun sampai akhir tahun ini kita belum juga mendekat kepada Allah? Lalu mau sampai kapan? Mau sampai di mana? Kalau belum ada juga perubahan, lalu bagaimana caranya membuat diri kita menjadi yang lebih baik dari hari kemarin? Apa caranya Allah agar kita lebih dekat kepadanya? Ini perlu kita evaluasi bersama. Dan Khatib kenapa mengawali khutbah dengan membaca surah Al-Ghafir, surat Ghafir ayat yang ke-60, yang artinya adalah, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Allah berkata kepada kita, doa kepadaku, kata Allah, minta kepadaku, maka aku akan kabulkan. Boleh jadi kalau belum ada perubahan-perubahan dalam diri kita, kita belum minta kepada Allah, kita belum doa kepada Allah, kita hanya mengandalkan kekuatan manusiawi yang lemah ini. Sementara Allah yang begitu luas kekuasaannya, begitu besar kekuasaannya, kita hanya mengandalkan di dalam mencapai target-target dalam hidup kita. Kita hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, kekuatan yang kita miliki saja. Kita tidak mengikutinya, kita tidak menyertakannya dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja belum ada perubahan sampai akhir tahun ini. Karena kita belum meminta kepada Allah. Kita belum menghadirkan Allah dalam setiap usaha-usaha kita.
dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Contoh saja, tahun ini kita targetkan akan menanam tanaman yang baru. Bisa jadi sawit misalnya, bisa jadi karet misalnya, bisa jadi yang lainnya. Atau tahun 2023 ini harus ada satu bisnis yang baru atau usaha yang baru. Kita hanya mengandalkan kekuatan kita saja. Kita tidak membawa Allah dalam usaha-usaha mencapai target-target yang kita ingin capai itu. Pantas saja. Sementara Allah berkata kepada kita, doa kepadaku, minta kepadaku, aku akan perkenankan. Karena dalam surah yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186, Allah bahkan mengatakan kepada kita bahwa apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Kita terlalu sibuk mencari rizki dari Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengambil rizki itu. Bagaimana cara Allah untuk memberikan rizki kepada kita. Karena kita terlalu jauh dari Allah. Sementara Allah berkata bahwasanya Ia dekat dengan kita. Lalu disambung, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Karena dengan dekat, Allah berkata beliau itu dekat, maka silahkan berdoa kepada Allah. Selama ini mungkin kita terlalu sombong untuk meminta kepada Allah. Dirasa kita karena kita masih muda, masih mampu, banyak dana yang kita miliki, banyak modal yang kita miliki, sehingga tidak melibatkan Allah dalam setiap usaha-usaha kita. Pantas saja sampai akhir tahun ini target-target yang ingin kita capai belum tercapai sedikit pun, atau bahkan kita sudah berdoa kepada Allah, sudah meminta kepada Allah siang dan malam, bahkan kita bangun di tahajud-tahajud kita, istri kita membantu dengan doa di kala duha-duhanya, namun belum juga sampai doa itu dikabulkan oleh Allah. Itu perlu juga kita pertanyakan, perlu juga ada evaluasi terhadap hal itu, karena salah satu penghambat doa itu tidak dikabulkan. Ada hal yang sangat mendasar di mana doa itu tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah, adalah ketika kita memakai sesuatu yang tidak suci untuk berdoa kepada Allah. Ketika kita memakan sesuatu yang tidak halal, lalu kita berdoa kepada Allah, masih bercampurnya yang haram dan halal apa yang kita dapatkan, maka Allah tidak akan pernah mengabulkan doa kita. Doa kita akan tertahan oleh hal-hal tersebut, oleh dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, oleh pengingkaran-pengingkaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa itu akan sulit menembus kita, akan sulit sampai kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua, menjadi evaluasi di akhir tahun ini, sebelum benar-benar tahun 2023 meninggalkan kita, berganti di tahun 2024. Syukur-syukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu memperbaiki diri kita, untuk selalu mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita minta, apapun yang kita mohonkan kepada Allah, apapun yang kita doakan kepada Allah, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan dan bagi jamaah yang mendengarkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun.